Kita kutip dari Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 17. Efesus pasal 6 ayat 13 sampai yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan yang terakhir ayat ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Dan di sini kami hanya mau mengingat kepada kita apa maksud dan tujuan kebenaran firman Tuhan ini kepada kita seorang yang percaya dalam dua versi, hidup secara jasmani dan hidup secara rohani. Dan di sini Bapak Ibu, kalau kita membahas tentang kebenaran firman Tuhan ini, dan kita manusia, setiap orang hidup di dunia ini, pasti kita berusaha untuk melakukan suatu usaha atau membuka misalnya lahan ladang sawah sebagai kebutuhan kita selagi kita masih hidup di dunia ini. Dan sebelum kita sampai di tahap begitu Bapak Ibu, dan yang perlu kita persiapkan dulu terlebih dahulu diri kita sendiri. Persiapkan sebelum kita sampai di usaha kita tersebut. Yang pertama Bapak Ibu, saat ini kita berbicara secara logika. Dan dari situ nanti bisa kita pahami dan tangkap secara rohani. Sudah pasti kita dulu sebelum melakukan segala sesuatu, kita harus mempersiapkan dan memperlengkapi segala apa yang kita butuhkan. Supaya nanti tidak sampai kita menemui kegagalan. Dan yang kita persiapkan Bapak Ibu, pertama, secara jasmani, kita berpakaian. Tanpa kita berpakaian, tidak mungkin kita bisa sampai ke suatu tujuan tersebut atau untuk membangun suatu usaha tersebut. Kita dulu berpakaian, kita pakai ikat pinggang, kita pakai sandal, sepatu, kita pakai topi, dan kita bawa parang, dan lain-lain yang dirasa perlu dibutuhkan Bapak Ibu. Tanpa salah satu dari perlengkapan tersebut Bapak Ibu, artinya kita tidak sampai di tujuan tersebut. Bahkan kita sendiri merasa tidak sempurna. Kalau saya memakai ikat pinggang, artinya aku itu pakaian saya, sekalipun aku lapar, kenyang, tidak akan jatuh karena ada ikat pinggang saya. Tanpa aku memakai ikat pinggang, sekalipun saya sudah berpakaian, itu bisa jatuh. Kenapa? Mungkin karena lapar, bisa longgar, jatuh pakaian saya itu. Artinya, di depan orang banyak, dan saya sendiri malu, karena aku sedang telanjang. Pada saat ikat pinggang saya itu tidak ada. Nah,
Begitu juga dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak. Di sini ikat pinggang secara manusia duniawi kita sudah bahas. Berikat pinggang kebenaran. Nah, secara rohani adalah ikat pinggang itu adalah kebenaran. Apa yang dikatakan dengan kebenaran itu? Kebenaran itu adalah ya kalau ya, tidak kalau tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Tentu kita bertanya, apakah saya sudah memiliki ikat pinggang seperti di dunia ini secara jasmani? Seperti begitu juga dalam kerohanian saya ini. Artinya Bapak Ibu, kita ini diajarkan supaya berikat pinggang secara alam roh. Berbuat yang benar. Kalau kita menipu, berbohong satu kali, ikat pinggang secara jasmani masih ada. Tapi secara rohani, kita tidak mempunyai ikat pinggang. Telanjang di hadapan Tuhan. Jadi dari situ kita tahu Bapak Ibu, apakah sudah kita memiliki masing-masing ikat pinggang secara roh, secara rohani atau masih belum. Kalau belum, Tuhan memberi kita kesempatan. Segera perjuangkan. Seperti memperjuangkan dan mengusahakan ikat pinggangmu di dunia ini secara jasmani. Yang kedua Bapak Ibu, di sini tadi dikatakan baju ziarah, baju tirai. Kita juga tanpa memakai baju, kita itu tidak ada perlindungan. Digigit nyamuk, kena angin, bisa menjadi sakit. Apalagi kalau istilahnya ada musuh melempar kita. Artinya tidak ada lagi benteng perlindungan sama sekali. Jadi, itu secara jasmani Bapak Ibu. Secara jasmani, kalau kita tidak pakai baju, orang lain bahkan kita sendiri tahu bahwa kita ini telanjang. Di hadapan orang lain, di hadapan kita sendiri tahu bahwa kita sedang telanjang. Artinya tidak ada baju Bapak Ibu. Nah, apa yang dimaksud dengan baju di sini Bapak Ibu? Secara kebenaran firman Tuhan, yaitu kita tidak bisa membeda-bedakan. Kita diciptakan di dunia ini berbagai warna kulit, berbagai bahasa, dan berbagai suku. Dan kita tidak boleh berkata, ini seiman dengan saya, dan ini sepaham, sependapat dengan saya, dan ini teman kerja, dan ini kaya, dan ini ada jabatan, dan ini miskin. Jadi, itu tidak boleh Bapak Ibu. Kalau kita mau mempunyai baju jirah. Baju jirah itu Bapak Ibu tidak pilih kasih. Dan baju jirah itu tidak menerima sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Membalikan kebenaran menjadi kesesatan. Membalikan kebohongan menjadi kebenaran. Dan banyak lagi lainnya Bapak Ibu. Dengan kita melakukan itu, kita sudah mempunyai baju jirah atau baju perang di hadapan Tuhan. Sama seperti di dunia ini, kita sudah memakai baju dan kita tidak malu. Sekalipun kita melewati antara orang banyak, ramai, kita tidak malu karena kita tidak telanjang. Nah, diteruskan di sini Bapak Ibu. Kakimu berkasukan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Di sini Bapak Ibu, kita di dunia ini, kalau kita tidak merelakan waktu kita untuk mencapai usaha kita yang tadi, secara jasmani,
kita itu tidak bisa sampai kapanpun kita tidak bisa berhasil. Karena kita tidak bisa mengizinkan waktu kita. Jadi kita mengerti bahwa harus itu suatu yang direlakan untuk mencapai sesuatu yang kita butuhkan secara jasmani di dunia ini. Pasti kita rela berbagai waktu kita, tenaga, uang, dan lain-lain, Bapak Ibu. Artinya, kalau kita pergi ke pasar, tanpa kita merelakan waktu kita sampai kapanpun, tidak pernah kita akan sampai. Jadi di sini Bapak Ibu, kita secara manusia rohani diajarkan Tuhan untuk rela memberitakan kebenaran firman, menghibur orang yang berduka, dan memberi kekuatan bahwa kita bersaksi bahwa kita ini semua mengalami hanya berbeda-beda masalah setiap orang. Jadi itu suatu tanda bahwa Tuhan itu anak yang disayanginya akan ditegur dan dihajar. Kita memberikan penghiburan bukan dalam arti ada maksud tujuan kita di balik itu. Kalau ada tujuan di balik itu salah. Jadi seakan-akan kita itu rela bukan karena dipaksa, bukan karena perasaan dia teman kita, tapi apa kata hati kecilnya nanti? Pasti dia marah. Jadi bukan dengan paksaan dan pakai perasaan, Bapak Ibu. Jadi itu yang dimaksudkan kerelaan hati atau sepatu atau sandal. Kalau di tubuh jasmani ini tanpa kita memakai sepatu, kaki kita ini luka, tergores, bisa menginjak yang kotor, tidak ada perlindungan. Jadi kita sendiri merasa jijik. Jadi begitu pula Bapak Ibu, ketika kita tidak memiliki kerelaan hati untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dan implikasi itu hamba Tuhan, ya aku harus datang. Dia nanti marah, dan ini orang biasa. Saya tidak datang ke situ karena tidak ada yang aku harapkan. Tapi jangan hitung-hitungan kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, anggap itu kepada Tuhan. Makanya kita ikhlas. Karena Tuhan itu memakai perantaranya manusia. Jadi kalau secara jasmani, kita memandangnya bahwa orang itu adalah namanya si ini. Dan jabatannya, dan dia tidak terkenal, bodoh, dan lain-lain. Sementara yang ini hebat, pantas dihargai tanpa kita dipanggil, kita berkunjung. Jadi itu Bapak Ibu, menurut kebenaran firman Tuhan, tidak termasuk kerelaan hati, tidak belum memakai sandal atau sepatu di alam roh. Bukan karena kita sudah beribadah hari ini, kita sudah berdoa dan kita hitung-hitungan kepada Tuhan. Tuhan, ini aku berdoa selalu 10 kali setiap hari, 10 kali setiap malam. Kenapa aku ini begini-begini terus? Tidak boleh kita hitung-hitungan baik tenaga, perkataan, dan uang sekalipun. Tidak boleh kita hitung-hitungan kepada Tuhan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan berkasukan. Kakimu berkasukan kerelaan hati untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Diteruskan ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Artinya ini Bapak Ibu, di dunia ini, kalau berperang, pasti ada perisai untuk menangkis serangan musuh. Nah, tanpa itu, artinya sama saja orang yang berperang itu mau minta mati. Karena dia tidak lengkap peralatannya untuk menangkis serangan dari musuh. Nah, itu di dunia. Itu di pribadi kita
masing-masing harus kita memakai perisai yang bisa kita lihat. Nah, perisai itu secara rohani, Bapak Ibu, adalah iman. Apa yang dimaksud dengan iman itu? Artinya, iman itu, Bapak Ibu, sama seperti Abraham. Pada saat Tuhan meminta dia untuk menyembelih anaknya satu-satunya, dia tidak pakai banyak alasan. Atau berkata, minta yang lainlah Tuhan, aku siap. Dan apakah tidak boleh lagi diganti dengan domba? Dan atau beri aku waktu berpikir 1 hari, atau 1 jam, atau 1 detik saja. Tapi Abraham tidak memakai itu, karena dia beriman. Jadi, tidak menghela nafas sebelum menjawab. Dengan dia menghela nafas sebelum dia jawab, berarti dia masih ragu-ragu. Dia masih memikirkan apa yang harus aku tawarkan. Jadi kepada Tuhan, kita tidak boleh tawar-menawar. Kita tidak boleh terikat dengan dunia. Karena itu suatu penghalang iman untuk menjatuhkan kita. Sama seperti secara jasmani tadi, Bapak. Kalau kita kemana-mana, harus kita ada yang dikatakan perisai. Seperti pengaman. Atau kalau naik kereta, helm, sabuk pengaman. Tanpa itu, Bapak Ibu, kita tidak merasa ragu-ragu, tidak selamat. Jadi, itu yang kita tanyakan sekarang ini. Apakah seperti di dunia ini, sebelum aku berangkat, aku periksa, aku sudah memakai helm, itu suatu perisai untuk mendengar kalau aku jatuh nanti, ya ringan, tidak langsung aku itu patah tulang dan lain-lain. Jadi sekarang mari kita tanya juga Bapak Ibu, apakah kita juga sudah mempunyai perisai secara rohani? Artinya perisai itu Bapak Ibu, kalau berkata, barang siapa yang mengasihi anaknya daripada aku dan tidak layak mengikut aku, kita periksa apakah aku sudah memiliki perisai atau masih belum. Jadi saat ini Tuhan mau memberikan kita pengertian bagaimana supaya kita memiliki perisai. Dan diteruskan Bapak Ibu, dan terimalah topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan di sini Bapak Ibu yang dimaksud dengan ketopeng keselamatan. Misalnya kita itu diancam, jangan beritakan Yesus itu. Kalau kau beritakan, berarti kamu harus mati. Bagaimana kita? Apakah kita merasa tertunduk atau bagaimana? Jadi kalau kita percaya bahwa di dalam kolom langit ini tidak ada nama lain yang selain Tuhan kita Yesus Kristus, yang olehnya semua manusia diselamatkan. Iman kita itu yang membuat kita selamat. Jadi dengan kita yakin bahwa Tuhan itu bisa melindungi kita, bisa menjaga kita. Tidak ada yang kita bisa takuti sekalipun kita ini tidak mati saat itu kalau diacak. Pasti lama-lama juga mati. Jadi ujungnya mati. Jadi di sini Bapak Ibu diberi kita kekuatan. Artinya seperti kalau di dunia ini sedang bertanding. Jadi untuk bertanding itu tidak boleh kita minta sama sesama kita bahwa ya gantikan aku dan aku nanti yang menerima pialanya. Tidak boleh. Pasti harus kita sendiri yang berusaha memperjuangkannya supaya kita bisa mendapat
hadiah itu. Tanpa kita berusaha, tidak mungkin kita mendapat hadiah itu atau keselamatan itu secara rohani, Bapak Ibu. Jadi itu yang dimaksud, artinya ketopong keselamatan. Artinya kita sudah memiliki ketopong keselamatan. Saat ini sedang bertanding. Kita bertanding dengan roh-roh penghulung di udara, dengan kuasa-kuasa gelap. Di situ kita bertanding. Jadi kalau kita sudah melengkapi semua senjata rohani kita, berarti kita bisa mendapat mahkota, piala, yaitu keselamatan. Karena kita tidak akan takut kalau diancam. Biarkan aja dia ancam. Karena lama-lama juga pasti semua manusia mati. Ya untuk apa dipertahankan? Jadi dengan itu kita sudah memiliki kota, yaitu keselamatan. Dan pedang roh di sini adalah firman Allah. Tapi kita mengerti bahwa firman Allah itu pedang bermata dua. Jadi yang diminta kebenaran firman Tuhan di sini, pelaku. Jadilah kita sebagai pelaku kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi penghafal dan menunjukkan kepada orang lain dan menggunakan kebenaran firman Tuhan itu untuk membentengi dosa dan untuk menyerang sesama. Tapi kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah ada yang salah dengan kebenaran firman Tuhan ini? Artinya itu yang dikatakan dengan pedang roh. Sama seperti di dunia ini secara jasmani, Bapak Ibu. Tanpa kita ada parang, pasti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kita merasa gagal. Dan saat ini juga kita bertanya, apakah saya juga sudah punya parang atau pedang? Di alam rohani saya ini, roh saya ini sudah mempunyai pedang untuk berperang melawan termasuk roh-roh penghulu di udara dan termasuk diri saya sendiri. Apakah saya sudah melawan pikiran saya sendiri yang membuat Tuhan menjadi tidak berkenan kepadanya kita ini. Misalkan perkataan, perbuatan. Artinya itulah kebenaran firman Tuhan menjadi pedang. Apakah benar perkataanku ini? Untuk memisahkan kita dari hidup yang tidak benar menjadi hidup yang benar sehingga semua bisa menjadi kudus di hadapannya. Jadi saat ini Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan kita, mari kita berlomba-lomba. Kalau kita merasa di dunia secara jasmani ini sudah semua kita miliki perlengkapan secara jasmani, badan sehat, sering berolahraga, dan makanan yang bergizi, dan semua kemewahan di dunia ini sudah kita merasa lengkap. Dan saat ini Bapak Ibu, kita juga bertanya, apakah kita semua juga sudah memiliki semua ini di alam roh? Atau masih belum? Tuhan masih kasih kesempatan kita. Mari kita memperjuangkan mati-matian seperti kita memperjuangkan apa rencana kita untuk memenuhi kebutuhan secara jasmani di dunia ini. Kalau kita mati-matian menangis, tapi saat ini Tuhan meminta kita tangisi kesalahan-kesalahan kita supaya bisa kita mendapatkan semua perlengkapan roh kita ini untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan yang sedang berkeliaran di udara pada saat ini Bapak Ibu. Dan kami tahu dari kebenaran firman Tuhan ini, kami terbatas untuk menyampaikannya. Dan biarlah Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hati Bapak Ibu dan saudara-saudari penonton di live streaming kami. Dan demikian firman Tuhan.
dan Tuhan Yesus memberkati.